Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Jorvla. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, maaf teman-teman semua, aku baru upload lagi videonya nih setelah sekian lama vakum. Jadi ada beberapa kendala, handphone aku rusak, terus video yang sudah aku edit juga tidak bisa di-upload, macam-macam deh. Nah, akhirnya aku memenuhi janji aku untuk membuat Semarang part 2. Untuk teman-teman yang belum sempat nonton yang pertama, itu bisa langsung ke part kedua, atau bisa juga kalau mau nonton yang pertama dulu, silakan juga gitu. Nah, kita udah sampai di kulineran Semarang, yaitu Toko Un. Dalam sejarah berdirinya Toko Un, ini terdapat 4 cabang teman-teman. Ada di Yogyakarta dari tahun 1910 sampai 1937, lalu di Jakarta 1934 sampai 1973, lalu di Malang dari 1936 sampai 1990, dan sekarang hanya ada di Semarang dari 1936 sampai sekarang. Terus pada tahun 1922 toko ini mengalami transformasi dari hanya sekedar menjual kue menjadi kedai es krim dan kemudian menjadi restoran. Nah, seperti teman-teman lihat di menunya ini, itu percampuran antara masakan Belanda, Indonesia, dan China. Buat teman-teman yang muslim, kalau mau makan di sini perlu digarisbawahi ya, di sini nggak semuanya halal. Ada yang mengandung babi dan alkohol. Cuma dari Toko Un itu dikasih tahu kok mana makanan yang mengandung babi dan mengandung alkohol. Jadi teman-teman bisa pilih yang lain. Nah, aku sama teman-teman aku di sini ada pesan 3 appetizer. Yang satu lumpia goreng Toko Un. Lalu ada calamari fritti, itu cumi goreng tepung. Dan yang terakhir yang menjadi signature dari Toko Un ini adalah Poffertjes ice cream. Menurut aku, kalau teman-teman mampir ke Semarang, ke Toko Un, itu wajib banget mesen Poffertjes ice creamnya. Ini enak banget antara kue yang panas dengan ice cream yang dingin. Jadi kayak meleleh di mulut. Lalu tentunya kami belum kenyang teman-teman. Kami akhirnya menemukan kuliner halal, yaitu nasi goreng babat Pak Armin. Makan lagi, yuk. Ini tuh letaknya nggak jauh dari Toko Un tadi teman-teman. Pas banget di seberang dari Kota Lama Semarang. Itu apaan? Kerupuk kulit? Oh, kerupuk biasa. Rasa ikan. Oh, kerupuk ikan. Goreng babat Pak Armin nih guys. Makan dulu ya. Saat itu Semarang terik banget teman-teman. Kami hampir pusing lalu pulang dulu ke penginapan. Dan di sore harinya ini menjelang maghrib, teman aku si Ipeh ini pengen banget katanya ke suatu tempat yang lumayan jauh nih dari kota Semarang. Kemana? Yuk ikutin terus.
Nah, akhirnya kita sampai juga nih teman-teman di lokasi tujuan wisata kami, yaitu Sampokong. Pas banget di saat azan maghrib berkumandang. Jadi untungnya di dalam itu ada musolah ya teman-teman. Jadi kita nanti break sebentar dulu, baru kita keliling kelenteng Sampokong ya. Sampokong ini sebenarnya masih dipakai untuk tempat sembayang atau peribadatan bagi umat Buddha atau Konghucu gitu teman-teman. Nah, kita masuk dan kita sholat dulu ya. Kebetulan banget saat kami berkunjung ke Sampokong itu lagi ada mau acara untuk esok harinya teman-teman. Jadi menurut aku itu kurang kondusif banget. Dan aku nggak tahu kenapa si Sampokong ini tetap dibuka walaupun sedang keadaan yang tidak kondusif tadi teman-teman. Nah, ini sih yang aku bilang tidak kondusif karena kayak tendanya di mana-mana gitu teman-teman. Terus ya nggak rapi, jadi kita mau lihat apa gitu, kita mau foto-fotonya gimana juga gitu. Ini bisa? Oh, naiknya ya? Kesininya tuh kemana sih? Kayaknya ini deh masuknya ya. Lihat sana kayaknya. Oh, ayo. Sambil kita berkeliling, aku mau kasih tahu sedikit ya teman-teman tentang sejarah Kelenteng Agung Sampokong Semarang. Sampokong ini artinya adalah Gua Sanbao. Nah, Sanbao adalah nama kecil dari Laksamana Cheng Ho atau Ma Sanbao. Nah, kelenteng ini adalah tempat petilasan dari Laksamana Cheng Ho saat merapat di pantai Simongan, Semarang. Karena saat itu jurumudinya Wang Jinghong sakit keras. Nah, gua batu yang ada di dalam kelenteng Sampokong ini adalah menjadi tempat beristirahat bagi Laksamana Cheng Ho dan mengobati Wang Jinghong tadi. Sementara nahkodanya atau jurumudinya Wang Jinghong tadi itu menyembuhkan diri, Laksamana Cheng Ho melanjutkan pelayarannya ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Juga dilansir, Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim minoritas dari Cina yang juga dalam pelayarannya ikut menyebarkan agama Islam. Setelah Wang Jinghong sembuh, ia memilih untuk tetap tinggal di Simongan atau Semarang dan bergaul dengan penduduk setempat, hingga akhirnya meninggal di usia 87 tahun dan dimakamkan di samping Gua Sampokong, yang dikenal sebagai makam Kiai Jurumudi. Sebenarnya jika kita kesininya pagi dan jika tidak ada event teman-teman, kita bisa explore beberapa bangunan yang ada di dalam kelenteng Sampokong ini. Ya udah, aku ajak teman-teman untuk keliling dulu ya. Kayaknya pilihan yang salah kita kesini malam-malam sih. Ini apa sih? Gue kira tuh lampunya bakal wow banget gitu. Lampu-lampu ini. Ambian. Iya, saya lihat di kayak bukan waktu yang tepat kita kesini, jadi mau ada acara tanggal 20 katanya, tapi tetap dibuka, cuman ini kayak gini gitu. Nggak tahu sih kenapa tetap dibuka, tapi mereka lagi ada beres-beresin gini, jadi nggak enak banget. Terus kita kesini tuh malam kan, ya wes kita mau keliling dulu deh, yuk keliling dulu.
teman-teman, setelah tadi diketahui Laksamana Cheng Ho dengan nahkodanya tadi itu adalah seorang muslim dari Cina. Di Semarang ini memang sangat kental dengan alkulturasi budaya. Jadi ada budaya Indonesia, Jawa, ada juga dari unsur Eropanya, Belandanya, lalu juga ada dari etnis Chinese. Dan tentunya juga kental dengan toleransinya gitu teman-teman. Seperti di Sampokong ini. Jadi di Sampokong ini ada guanya juga. Beberapa sumber mengatakan bahwa ada juga dulu masjid yang digunakan oleh Laksamana Cheng Ho dan nahkodanya tadi itu teman-teman. Dan sekarang di sini juga ada beberapa bangunan kelenteng dan ada tentang sejarah Laksamana Cheng Ho-nya sendiri, tapi itu kita harus beli tiket terusan untuk masuk ke beberapa bangunan yang teman-teman lagi lihat ini nih gitu. Cuma aku pikir karena kita kesininya sudah malam, jadi ya nggak kondusif teman-teman. Kalaupun kita beli tiket terusan, itu cuma bisa sampai jam 8 malam gitu. Dan sekarang udah sekitar jam 7 gitu. Jadi nggak bisa benar-benar nge-explore semuanya gitu. Sangat disayangkan sih. Mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu lagi ke Semarang, Jurfla bisa kesini ya. Doain aja ya teman-teman. Tanggal 20 ya Pak? Iya. Hari Sabtu. Oke deh. Gimana? Mau lanjut apa mau udah? Hah? Mau lanjut aja? Mau enggak? Ini sampai jam berapa? Serah. Kami sampai jam 8-an kurang lebihnya. Sampai jam 8-an. Karena kita nggak jadi masuk untuk ke beberapa bangunan dengan tiket terusan tersebut, akhirnya kita jalan-jalan aja deh ke Kota Lama Semarang sampai malam. Iya. Itu apa ya? Masa udah gak seru? Mau kemana kita jalannya? Kota Lama Semarang ini mirip sama Kota Tua di Jakarta, teman-teman. Memang sampai malam itu rame banget di sini karena di sekitar Kota Lama Semarang ini memang banyak kayak kafe-kafe gitu sama tempat-tempat nongkrong gitu, teman-teman. Kita jalan-jalan di Kota Lama. Awas. Ipe. Zaida. Di sini juga banyak lokasi yang vintage dan bagus banget buat foto-foto. Keren-keren ya. Tuh foto dia bagus tuh, Ber. Seberang. Apa? Bagus tuh foto. Lucu banget deh. Spotnya lucu-lucu deh. Ada kayak gini, tadi di sana ada yang kayak gitu.
Karena hari hampir larut malam, akhirnya kita cukupkan untuk jalan-jalan di Kota Lama Semarang. Karena esok paginya kita harus ke Semarang Atas, teman-teman. Kita kemana lagi ya? Yuk ikutin terus. Nah, kalau ini kami masih di kamar penginapan kami, teman-teman. Maaf ya, agak berantakan. Cuma menurut aku penginapan kami saat ke Semarang kemarin itu recommended sih. Kenapa recommended? Karena rapi, terus murah, dan juga pelayanannya tuh bagus gitu. Mas dan mbaknya di sana tuh ramah banget, dan kalau misalkan kita mau minta apa atau bantuan apa itu langsung disambut dengan baik gitu, teman-teman. But this is not sponsor video ya, teman-teman. Aku nggak dibayar untuk mempromosikan penginapannya, cuman menurut aku karena aku di sana nyaman, jadi aku mau rekomendasiin penginapan itu salah satunya gitu. Nah, ini aku dalam perjalanan ke Semarang Atas. Aku mau ke Candi Gedong Songo. Nah, untuk ke Candi Gedong Songo itu kita ke daerah Ambarawa kalau nggak salah gitu. Ke daerah Gunung Unggaran. Terus kalau teman-teman mau ke Candi Gedong Songo kayak aku, sebaiknya sih bukan pakai ojek online ya gitu. Untungnya bapaknya tuh mau nganterin kita lagi untuk baliknya gitu, karena kalau misalkan dari kota ke sana mungkin akan dapat kayak kami gitu, mudah dapatnya. Tapi saat teman-teman pas turunnya itu akan bingung mau naik apa gitu. Di sana mungkin ada semacam angkot, cuman kan belum tentu ada gitu. Itu jarang banget yang lewat. Jadi pastiin teman-teman dari tempat penginapan teman-teman ini udah nyewa mobil kah atau nyewa motor kah gitu. Jadi sudah pasti ada kendaraannya gitu, teman-teman. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, akhirnya kita sampai di Candi Gedong Songo nih, teman-teman. Tuh udah kelihatan tuh Gunung Unggarannya. Yuk kita masuk. Di sini untuk tiket harga masuknya itu hanya Rp10.000, teman-teman. Ini murah banget, teman-teman udah bisa mengeksplor seluruh kompleks wisata Candi Gedong Songo, teman-teman, sampai ke atas-atas Gunung Unggaran. Karena namanya Candi Gedong Songo, jadi candinya juga banyak nih, teman-teman. Nanti aku kasih tahu ya sedikit tentang Candi Gedong Songo. BTW di sini hawanya tuh beda banget sama di Semarang Bawah. Kalau Semarang Bawah kan lebih ke panas, terik, nyengat banget karena memang dekat ke pantai ya, teman-teman. Nah, sedangkan di Kabupaten Semarang ini, Semarang Atas, itu hawanya sangat sejuk, malah lebih kedingin. Jadi pastiin teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Candi Gedong Songo, teman-teman pakai baju yang lebih menghangatkan badan gitu. Oh iya, di sini juga ada wisata berkudanya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkuda dari candi yang paling bawah sampai ke yang paling atas, teman-teman. Nah, di sini aku pakai jasa berkuda tersebut. Sampai ke candi yang paling atas itu kena 125.000 untuk yang berat badannya standar. Kalau misalkan teman-teman punya berat badan yang lebih, itu nanti bisa disesuaikan juga, ada tarifnya ya teman-teman. Dan jangan khawatir, kudanya juga bervariasi, ada yang lebih ramping, ada yang lebih gagah dan kokoh gitu sih teman-teman. Itu harganya nih, paket wisata berkuda. Itu macam-macam, teman-teman mau berkuda sampai mana gitu.
Nah, menurut aku wisata berkuda ini sangat amat worth it sih teman-teman. Karena aku rasa kalau aku nggak pakai jasa berkuda ini juga, aku kayaknya nggak bakalan sampai di candi yang paling atas deh gitu. Dan kenapa worth it juga? Karena kita itu ke atas kurang lebih ada waktu 1 jam teman-teman bolak-balik. Dan bapaknya juga kan, Pak Kusirnya itu juga nemenin kita sambil jalan. Itu jalannya lumayan menanjak dan turunnya juga lumayan curam kayak gitu. Pasti juga capek juga sih buat bapaknya. Jadi menurut aku harga segitu itu udah worth it banget teman-teman. Cobain deh kalau misalkan teman-teman ada waktu untuk berkunjung ke sini. Sambil kita jalan teman-teman, aku mau memberikan informasi sedikit tentang Candi Gedong Songo ini. Nama Candi Gedong Songo ini diberikan oleh masyarakat sekitar dari bahasa Jawa yang gedong artinya adalah bangunan atau kompleks dan songo artinya 9. Walaupun dinamakan 9 kompleks candi, itu yang masih terawat dan masih ada sampai sekarang itu hanya 5 kompleks candi teman-teman. Nah, nanti saat aku berkuda akan ke yang paling atas dulu, yaitu Candi Gedong 5 teman-teman gitu. Nah, yang di depan kita nanti tuh yang ada tulisan Candi Gedong Songo di depan kita, itu adalah Candi Gedong Songo yang pertama. Jadi nanti aku akan berkuda ke atas dulu, paling atas, yang kelima, lalu keempat, 3, 2, 1 gitu teman-teman. Juga kasihan sama kudanya, gue gendut. Kan itu ada yang kuda gede. Oh iya ya. Tapi ke atas gimana? Kuda ada. Naik kuda aja. Oh iya teman-teman, dalam video ini aku belum mengerti ya kalau Candi Gedong Songo ini ternyata ada 5 kompleks gitu. Aku kira ada 9 kompleks. Jadi aku kira yang paling atas itu adalah kompleks Candi ke-9 gitu. Ternyata itu adalah kompleks candi ke-5 dan ke-4 gitu. Jadi posisi candinya itu berjauhan teman-teman dari kompleks candi 1, 2, 3, 4 sampai 5. Gitu. Makanya menurut aku sangat worth it kita pakai jasa berkuda. Kalau misalkan teman-teman biasa untuk mendaki gunung sih it's okay gitu. Dan kalau nggak salah di Gunung Unggaran Candi Gedong Songo ini juga ada yang namanya paket ngecamp gitu di salah satu tempat spot di dalam Candi Gedong Songo gitu. Tapi nanti teman-teman bisa cek sendiri ya infonya seperti apa. Nah, untuk candinya sendiri, bangunan dari candinya itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian paling bawah itu dianalogikan sebagai alam manusia, lalu bagian tengah candi itu dianalogikan sebagai alam penghubung antara alam manusia dengan alam dewa-dewi, dan bagian atas candi itu dianalogikan sebagai alam para dewa dan dewi. Untuk candinya sendiri, karena candi tersebut juga berada di lereng-lereng gunung dan bukit, menurut aku candi di sini bertujuan untuk tempat sembahyang, memohon doa kepada Yang Maha Kuasa gitu. Dan ternyata saat aku tanya sama bapak kusirnya, itu setiap hari-hari tertentu, hari-hari besar umat Hindu, itu biasanya ada yang kemari untuk wabil khusus untuk bersembahyang di candi-candi tersebut gitu teman-teman. Lalu mengingat tempatnya Candi Gedong Songo ini terlebih di atas ya teman-teman, itu seperti ada pelataran lapangan hijau, tidak menutup kemungkinan bisa jadi di masa lalunya itu juga sebagai pelataran, aula, tempat main-main bagi keluarga kerajaan di situ. Tapi ya, wallahu alam. Tidak banyak aku menemukan sejarah tentang Candi Gedong Songo ini. Itu sayang sekali sih teman-teman.
Hanya saja aku dapat beberapa sumber online. Itu katanya Candi Gedong Songo ada peninggalan dari zaman dinasti Sailendra, kemungkinan dari abad ke-8 atau ke-9 gitu. Terus candinya juga ada kemiripan dengan Candi Dieng. Itu saja sih teman-teman, tapi bisa jadi bukti sejarah tersebut lebih tua dari apa yang dikatakan oleh sumber-sumber online ini sih teman-teman. Oh iya, aku juga menemukan beberapa artefak atau bagian bangunan dari candi itu ada di salah satunya Museum Nasional Indonesia. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Jakarta mau jalan-jalan ke Museum Nasional Indonesia itu, aku terakhir ke sana koleksinya udah lebih lengkap lagi dari beberapa daerah di Indonesia gitu teman-teman. Ya udah deh, tanpa lama-lama lagi, yuk kita have fun naik kuda dulu. Songo, Semarang. Hutan kopi. Ini hutan kopi, Pak. Dan kopi ini kopi. Oh. Tapi ya buah dah. Saatnya merawat. Oh iya. Benar-benar dibersihkan biar besok lagi kali kurangin agak lepet banget. Benar saya masak gitu lah gitu. Dipotong-potong. Rantai-rantai kan. Ya, diambil kan Mas Herman itu fotonya. Fotografer. Kalau cepet-cepet saya ya capek. Iya. Videoin dong Pe sendiri Pe. Ya Allah, Masya Allah. Iya. Aduh. Kita berkuda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ipa. Pak, gue mandiri nih, Mandiri. Tadi kita naik kuda ke sininya, jadinya kita langsung sampai di candi yang paling tinggi ya. Candi terakhir itu Candi 9. Jadi kita mulai dari yang paling tinggi. Sampurasun, sadayana. Salam semuanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesini mau wisata sejarah, silaturahim, sama mau main ke sini. Kita ke sana yuk. Ayo, Be. Masya Allah. Tabarakallah. Kayak kita ntar lewat sini sih. Iya kayaknya ya. Tuh, oh, kan ke sini tuh itu tuh candi yang Ini 7 dulu berarti. Ini berapa sih? 4. Nanti kita ke situ tuh. Oh. Berarti ini 4 dulu, Pe. Jadi tuh candi ini tuh buat pas kerajaan itu buat apa sih?
kalau tempat tinggi ini bisa jadi, kalau candi ya biasanya tempat ibadah sih. Biar lebih khusyuk, biar lebih tenang di sini tuh. Bagus banget. Terus kayak langit tuh lagi bagus. Bagus banget. Asli tuh, tuh awannya itu bagus banget tuh. Biru banget. Biru banget asli. Itu asri banget, adem banget. Kita ke, iya hati-hati ya. Wah, bagus banget. Kita nanjak dulu nih ke candi. Ini berarti yang paling atas yang ini, bukan yang tadi ya? Iya, itu makanya yang keempat ya. Iya, itu keempat tadi. Lumayan ya, nanjaknya guys. Jadi maaf ya kalau ada napas ngos-ngosan lagi. Di video gue sering banget gue napasnya ngos-ngosan. Ini 5 loh. Kan 5. Gak paham rutenya bagaimana. Serah deh. Kita ikut apa kata abang ini. Iya. Aduh, gimana kita mau naik gak pakai kuda nih? Iya nih. Gak bakal bisa. Ini ke satu. Yalah. Naik kuda asal ya deg-degan juga sih. Ini pas awal, tapi sekarang dia kayak mau. Asik. Dia udah menyatu. Masih Molly. Ya meskipun si Molly pecicilan ya. Kan sama sama yang ngendarain. Mau foto aja nggak bisa. Capek. Wow. Asli. Aduh. Di sini tuh lebih wow lagi. Pemandangannya. Tada. Ini yang kita lihat dari atas, dari bawah ya? Apa? Ini yang kita lihat dari bawah kan? Nih, view kotanya kelihatan dari sini. Wah, kita tinggi banget. Aduh, naik ke puncak gunung ini namanya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget. Aduh. Iya yuk, berkabut. Berkabut itu. Itu gelap. Enggak ya? Yuk. Makanya nggak sampai sore, takutnya dia kabut. Sekarang jam berapa, Pe? 10:50. 10:50. Mas, Pe. Jangan lari, Pe. Dalam
dalam perjalanan menuju ke kompleks candi yang ketiga ke bawah, itu ternyata ada sumber air panas belerang nih teman-teman. Jadi di sini ada pemandian air panasnya juga yang alami. Ya, akhirnya kita sampai juga nih teman-teman di pelataran candi yang pertama lagi. Maaf ya, aku nggak videoin di candi ketiga dan kedua ataupun perjalanan turun kami karena memang jalanannya tuh terlalu curam dan menurun. Kami hanya sempat mengambil foto aja, itu pun bapaknya yang ambil foto kami, bapak kusirnya gitu teman-teman. Terus abis dari sini puas foto-foto, puas berkeliling, akhirnya kami makan siang dulu, terus ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu mana ya? Ayo tebak. Di situ kalau dari Eling Bening aja naik BRT sampai di mana? Oh, BRT ya, bisa BRT ya Pak? kalau Jakarta Trans itu loh. Transjakarta. Itu BRT kan ada yang Ambarawa. Oh, ada ya. Hanya apa 5.000 rupiah sampai. Ya. Naiknya dari mana tuh Pak? Dari terminal Ambarawa kan Eling Bening ke terminal Ambarawa itu. Dekat. Paling kalau ngojek opang itu tuh satu orangnya 5.000 3.000. Oh. Dekat banget dekat. Ya kayak ini dari sini ke bawah. Oh, yang tadi penyeberangan pom bensin. Oh gitu. Nanti tak kasih tunjuk. Nah, ini adalah tujuan destinasi wisata kita selanjutnya, Eling Bening. Eling Bening ini sebenarnya adalah sebuah resto teman-teman dengan pemandangan yang bagus banget ke arah Rawa Pening. Teman-teman tahu nggak ikon dari Rawa Pening ini apa? Yap, itu tuh yang ada di kiri bawah kelihatan ekornya, yaitu naga. Ya, ikon naga ini sebenarnya masih berkaitan sama legenda yang ada di Rawa Pening. Jadi dahulu kala ada seorang suami istri sudah lama menginginkan buah hati tapi belum juga dikaruniai. Lalu pada suatu ketika akhirnya suaminya itu bertapa untuk mendapatkan sang buah hati. Lalu doanya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa dan istrinya pun hamil. Tapi begitu melahirkan, yang dilahirkan adalah seekor naga. Untuk legenda lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca-baca buku legenda Indonesia atau googling aja ya. Sekarang aku akan ajak teman-teman untuk explore Eling Bening. Ya yuk. Iya. Mau kemana? Mau ke ayunan itu dong. Ayunan mana? Ayunan? Itu. Oh, iya. Oh, itu kayak ada rumah ini deh, oh kayak Papua. pakai Ke belakangnya aja tuh. Oh, lewat situ ya? Oh, lewatnya situ ya? ada orang sih tapi nggak apa-apa ya.
Lu duduk di mana? Ih, ngeri. Oh, di situnya. Oh, ya nggak apa-apa di situ. Setelah puas mengeksplor Ling Bening dengan pemandangan indah Rawa Pening, bikin video TikTok, foto-foto untuk Instagram. Akhirnya kita mau pulang nih teman-teman. Kita mau coba pulang pakai kendaraan umum nih, seperti kata Bapak supir Grab tadi gitu. Kita akan naik BRT ke Terminal Bawen kalau nggak salah. Yuk. Nah, untuk ke Terminal Bawen kita harus naik semacam elep ya, atau angkot ke Terminal Bawennya. Nah, ini tuh videonya nggak aku cepetin teman-teman. Cuman lu lihat sendiri deh. Gue kayak naik roller coaster tau nggak? Sampai ke Terminal Bawen tentunya nggak lama sih teman-teman. Akhirnya sampai di Terminal Bawen, kita beli tiket buat naik BRT-nya. Ini sama aja kayak TJ ya, Transjakarta gitu teman-teman. Cuma mungkin masukan buat pihak BRT bisa lebih bersih lagi sih, kayak tempat duduknya, kayak gitu-gitu pasti bakalan lebih nyaman dan enaken banget lah gitu. Nah, kita cukup naik BRT ini aja. Tapi ternyata aku salah, naik BRT tuh harusnya transit gitu biar bisa sampai depan kos stay kita gitu. Tapi ternyata kita salah, akhirnya ujung-ujungnya sampai di Kota Lama kita naik Grab lagi. Gak apa-apa lah ya, namanya juga jalan-jalan. Terus gak lama sampai kos stay, Ipe langsung minta jajan lagi ke Pecinan Semawis. Semawis ini adalah kompleks pecinan yang ada di tengah kota Semarang, teman-teman. Nah, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ada kulineran di sini. Terus makanannya juga variatif teman-teman, dari makanan Chinese, ada juga makanan-makanan dan minuman-minuman yang sedang viral seperti makanan Korea, tteokbokki, terus ada kayak mango float gitu. Di sini juga harganya standar sih teman-teman gitu. Di sini juga ada yang non halalnya, cuma masih lebih banyak yang halalnya kok teman-teman. Pangsit sama dimsum. Yuk kita makan. Maki chop. Gede banget. Tuh, mangga itu. Karena hari sudah mulai larut, kami bergegas pulang kembali ke penginapan kami nih teman-teman. Besok adalah hari terakhir kami di Semarang. Itu akan dilanjutkan ke part 3 ya teman-teman. Nanti kita akan ke MAJT, lalu beli oleh-oleh khas Semarang. Iya. Tadi mau foto ini ya, pas Grab datang. Oke, kalau gitu Julfa pamit undur diri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode Semarang part 2 ini. Juga buat teman-teman yang udah ngikutin Julfa dari awal sampai sekarang. Ditunggu ya Semarang part 3-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita pakai kaos kaki. Kocak. Aduh, lelah kan. Panas banget asli. Gak bisa sih berlama-lama jalan di situ kalau Kalau nggak pakai alas kaki. alas lagi.